Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik di mana alat-alat listriknya tersusun bercabang. Pada rangkaian paralel, jika aliran listrik ke salah satu alat listrik diputus, alat listrik lain belum tentu ikut padam. Contohnya, instalasi listrik di rumah atau gedung perkantoran. Jadi kan kalau di rumah itu misal ada lampu kamar mandi, lampu ruang tengah, lampu dapur misalnya. Jadi ketiga lampu itu ada di satu saklar. Tapi kalau misalnya kita cuma mau hidupin salah satu aja, lampu yang lainnya nggak ikut nyala. Begitu juga kalau kita mau matiin, misalnya ada 3 lampu itu nyala semua. Terus kita mau matiin lampu ruang tengah. Nah, lampu ruang tengah itu nanti kita matiin, tapi lampu dapur sama lampu kamar mandinya tetap menyala. Itu dia menggunakan rangkaian listrik paralel. Pada rangkaian paralel, masing-masing lampu memiliki konduktor yang terhubung pada sumber energi listrik. Jadi, lampu akan tetap menyala meskipun ada lampu yang padam. Perhatikan gambar rangkaian paralel berikut. Pada rangkaian tersebut, lampu L1 dan L2 dipasang secara paralel atau membentuk cabang. Jika lampu L1 padam, lampu L2 akan tetap menyala karena aliran listrik dari baterai dapat melewati cabang kabel yang lain. Ya, jadi karena dia disusunnya secara bercabang, maka kalau misalnya salah satunya mati, dia bisa lewat cabang yang lain, bisa lewat cabang sini. Makanya lampu L2 bisa tetap menyala. Membuat rangkaian listrik paralel. Aliran listrik yang melewati setiap cabang pada rangkaian paralel adalah sama. Jika salah satu lampu pada rangkaian listrik paralel padam, lampu lainnya tidak ikut padam. Rangkaian listrik paralel dimanfaatkan pada lampu lalu lintas juga. Jadi selain lampu rangkaian listrik yang ada di rumah atau perkantoran, rangkaian listrik paralel juga dimanfaatkan pada lampu lalu lintas. Membuat rangkaian listrik paralel. Perhatikan bagian rangkaian paralel sederhana pada gambar berikut. Jika L1 adalah lampu merah, L2 adalah lampu kuning, dan L3 adalah lampu hijau, setiap lampu dapat menyala sendiri-sendiri karena berada di percabangan berbeda. Ya, sama kayak tadi contoh lampu L1, L2, sama ini juga. Jadi kan tadi lampu lalu lintas itu bisa menggunakan listrik paralel. Kan kalau lampu lalu lintas itu lampunya emang hidupnya satu-satu kan. Jadi kalau misalnya L1 merah nyala, yang lainnya mati. Kalau lampu kuning nyala, lampu lainnya mati karena dia lewat jalurnya itu berbeda-beda. Makanya lampu yang lain mati, satu lampu lainnya bisa menyala. Seperti itu cara kerja. Menjelaskan persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan paralel. IPA kelas 6 SD tema 3 subtema 3. Jenis rangkaian listrik ada 2 jenis, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang hanya memiliki satu aliran edar saja, tanpa cabang. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang memiliki aliran edar lebih dari satu aliran edarnya. Artinya ada cabang. Mari kita perhatikan persamaan rangkaian seri dan rangkaian paralel berikut ini. Rangkaian seri dan rangkaian paralel memiliki persamaan. Pertama, daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian sama besar. Kedua jenis rangkaian dapat digunakan bersama-sama.
Jadi rangkaian seri dan rangkaian paralel dapat digunakan bersama-sama. Lihat pada gambar, terdapat rangkaian seri dan paralel. Lampu 1, lampu 2, dan lampu 3 adalah rangkaian seri. Lampu 4 dan lampu 5 adalah rangkaian seri. Sedangkan antara lampu 1, lampu 2, lampu 3 dengan lampu 4 dan lampu 5 merupakan rangkaian paralel. Persamaan ketiga, kedua jenis rangkaian memiliki kesamaan hambatan. Hambatan listrik artinya kemampuan benda untuk menahan aliran arus listrik. Contoh, semakin panjang kabel yang digunakan, maka hambatan listrik kemungkinan akan semakin besar. Sekarang, mari kita perhatikan ciri khas dari rangkaian seri dan paralel. Ciri khas rangkaian seri. Yang pertama, memiliki satu aliran listrik saja. Yang kedua, komponen listrik yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan dengan rangkaian paralel. Contoh komponen listrik yang telah kita bahas pada video sebelumnya, salah satunya adalah kabel listrik. Ciri khas yang ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan lebih redup. Banyaknya lampu yang digunakan berpengaruh terhadap cahaya yang dihasilkan, karena energi terbagi antara beberapa lampu. Semakin banyak lampu, maka cahaya yang dihasilkan semakin redup. 4. Jika salah satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian yang membuat kabel terpisah, maka mengakibatkan lampu atau alat listrik lainnya padam. Lihat pada gambar, salah satu lampu dilepaskan, mengakibatkan lampu yang lain akan mati. Selanjutnya, ciri khas rangkaian paralel. Yang pertama, memiliki lebih dari satu aliran listrik. Perhatikan pada gambar. Yang kedua, komponen listrik yang dibutuhkan lebih banyak dibandingkan dengan rangkaian seri, sehingga biaya lebih besar. Ciri khas yang ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang. Banyaknya lampu yang digunakan tidak berpengaruh terhadap cahaya yang dihasilkan. Semakin banyak lampu, maka cahaya yang dihasilkan tetap sama. Jadi, lampu yang satu tidak berpengaruh terhadap besarnya cahaya terhadap lampu yang lain, karena tidak terbagi-bagi. Semakin banyak lampu, maka lampu yang dihasilkan masing-masing yang lampu digunakan tetap memiliki cahaya yang sama. Ciri khas yang keempat, jika salah satu alat listrik dilepaskan atau putus dari rangkaian, maka tidak mengakibatkan lampu atau alat listrik di cabang lainnya padam. Lihatlah pada gambar, salah satu lampu dilepaskan, menyebabkan lampu yang lain tetap menyala. Sekarang mari kita menentukan perbedaan rangkaian seri dan paralel dari ciri khas rangkaian seri dan paralel yang kita bahas sebelumnya. Perbedaan antara rangkaian seri dan paralel. Yang pertama, rangkaian seri memiliki hanya satu aliran listrik, sedangkan rangkaian paralel memiliki lebih dari satu aliran listrik. Perbedaan kedua, rangkaian seri komponen listrik yang dibutuhkan lebih sedikit sehingga biaya lebih murah. Sedangkan pada rangkaian paralel, komponen listrik yang dibutuhkan lebih banyak sehingga biaya lebih mahal. Perbedaan ketiga, rangkaian seri cahaya lampu yang dihasilkan lebih redup. Rangkaian paralel, cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang. Perbedaan keempat, jika salah satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian seri yang membuat kabel terpisah, maka mengakibatkan lampu atau alat listrik lainnya padam. Sedangkan pada rangkaian paralel,
Jika salah satu alat listrik dilepaskan atau putus dari rangkaian, maka tidak mengakibatkan lampu atau alat listrik di cabang lainnya padam. Rangkaian listrik paralel sangat cocok untuk digunakan pada instalasi rumah. Karena jika salah satu aliran listrik putus, maka tidak akan berakibat pada arus listrik cabang lainnya, sehingga lampu atau alat listrik yang lain tetap menyala. Rangkaian seri biasanya banyak digunakan pada lampu senter, setrika, dan lampu hias. Sedangkan rangkaian paralel biasanya banyak digunakan pada lampu lalu lintas, rangkaian listrik di rumah-rumah, dan keyboard komputer.